Kan itu di yaumul kiamat di surga mata kepala melihat Allah. Kalau di dunia ya mata hati melihat Allah maknawi gitu. Di maknawinya itu diberi kebaikan banyak, yang sangat banyak sekali. Tentu maknawi gitu. Dan maknawi ini justru lebih bangga, lebih membanggakan ketimbang apa berarti daripada yang indrawi Pak ya. Nah, itu lebih membanggakan diri kita sama. Lebih membanggakan diri kita gitu. Jadi dunia kan lebih bahagia dengan kebahagiaan di dalam hati kan. Gitu. Pengertian dari hadis malah ain rokat pengertiannya itu apa bisa dibayang-bayangkan pengertian itu? Ya, intinya kan gini kalau malah kita kan di dunia itu kita pernah melihat apa yang paling bagus, maka sebagus-bagusnya yang pernah kita lihat itu belum seberapa dibandingkan nanti di surga. Tuh, kita nggak pernah melihat, tapi cuma diceritain. Ada teman udah cerita, aku yang rono apik banget gitu kan, cerita kan itu. Nah, sebagus-bagusnya ya kita dengarkan cerita orang kesana maka surga lebih bagus dari yang dia ceritakan. Bukan, itu di dunia di dunia, cerita dunia maksudnya, cerita dunia. Jadi saya itu di Indonesia ini belum pernah ada pulau yang belum saya kunjungi gitu misalkan. Semua udah pernah saya kunjungi, saya lihat yang indah itu gini yang indah gini kan saya gitu. Maka seperti itu kita nggak perlu pesimis, nggak perlu merasa rendah diri. Belum pernah ke sana. Dengan Anda iman dan amal soleh, Anda akan punya yang lebih baik ketimbang yang diceritakan itu. Itu maksudnya. Kamu nggak usah terus adol pekarangan terus piknik yang Indonesia, nggak usah begitu, ngono lho maksudnya. Cukup caranya pertahankan imanmu, kuatkan iman dan takwamu, nanti kamu di surga akan diberi yang lebih bagus dari apa yang dia ceritakan, gitu maksudnya. Demikian gitu loh maksudnya. Jadi kamu nggak usah terus minder. Wah, aku kalau nggak pernah korupsi nggak usah piknik ngono kuwi, rasah ngono gitu loh ya kan. Nggak usah gitu. Berarti aku ya kudu iso korupsi iki biar bisa cerita kayak dia, bisa pergi ke semua. Kalau saya nggak korupsi kapan sugih kan gitu, kapan bisa piknik kan gitu. Itu Pak, nggak perlu kayak gitu pendiriannya gitu loh, nggak usah gitu pendiriannya. Tetap kita jadi orang yang konsisten dengan iman dan amal soleh, nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari sebaik-baik yang pernah ada orang cerita ke kita gitu loh. Itu mana malah udhunun sami'at gitu namanya, itu malah udhunun. Itu kan nggak usah terus minder. Wah, aku ngaji wae rasa gak bisa ngerti Maluku. Itu misalkan kan nggak pernah ngerti mana-mana. Apalagi Singapura, tangeh lamun. Aku nggak tahu tangeh lamun itu bahasanya apa loh Pak Pri? Apa tangeh lamun bahasanya Pak? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu aja lah ya. Wah, aku nggak mungkin saya ke Singapura kan gitu, nggak bakal tahu indahnya negeri sana kan gitu. Nah gitu, itu kalau ada orang kayak gitu, kita nggak perlu berkecil hati gitu. Itu justru wah, tenang aja. Kalau saya konsen iman dan takwa, nanti akan mendapatnya lebih baik dari yang beliau ceritakan. Gitu. Cukup demikian. Itu namanya wala udhunun sami'at. Tolong sampeyan lahirkan yang pernah kamu khayalkan dalam benakmu. Kau pengen kayak apa dunia itu dalam genggamanmu?
Coba ngayal gitu. Coba kamu menghayalkan kamu itu bisa punya pulau sendiri gitu. Bisa punya pulau. Bisa punya pulau. Nanti di pulau itu berapa ribu hektar untuk ternak. Ini unta, ini sapi, ini kambing, ini unggas, ini burung, kan gitu. Ini segini ribu hektar, ini untuk anggur, ini untuk delima, ini untuk pisang, ini untuk apa gitu. Coba ngayal kan gitu. Nah, kamu ngayal gitu. Nanti semampu-mampumu menghayal, itu surga lebih daripada itu, kan gitu. Saya kan ngayal gitu kan, coba aku ngayal begitu kan gitu ya, ya demikian gitu. Kalau kamu nggak bisa ngayal ya kamu coba satu ketika ikut acara apa atau ke hotel yang bagus terus gitu kan ketemu khayalan nanti di situ. Cari kamar yang view-nya itu langsung bisa melihat semua sekelilingnya gitu. Ya dong. Nanti terus bisa terkhayalkan di situ punya kayak begini kan gitu ya kan gitu. Kalau kamu cukup dalam khayalan saja, terus kamu nanti caranya gimana saya punya ya iman sama amal soleh caranya nanti akan punya yang lebih daripada yang kamu khayalkan itu. Nggak perlu harus berkecil hati. Wah saya selama ini salah, nggak bisa sukses, nah gitu. Saya tinggalkan ngaji, wah malah repot ya kalau gitu gimana? Jangan gitu ya toh ya. Nah, iya kan gitu. Berarti kalau misal dalam hatinya begini, karena maju tidak sukses, terus ngaji wae. Berarti niatnya gimana? Ya enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Karena kalau nanti anda ngaji terus dan anda ngajinya ikhlas mungkin disukseskan oleh Allah. Terus niatnya rubah enggak setelah disukseskan oleh Dia Ta'ala dalam dunia. Ya toh. Akan begitu kan. Bisa jadi namanya ujian kan gitu. Makanya di dalam surat apa itu sama di dalam surat ini la rafa'nahu biha, la rafa'na, surat Al-A'raf 176. Saya cuman la rafa'a udah selesai, udah ketemu di dalam aku cuma ketemu satu doang. Saya cuma la rafa'a gitu, la rafa'a 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlat ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu. Nah itu zaman gitu. Itu 175 176. 175 itu firman-Nya Allah tabaraka wa taala, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Nah itu. Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallam berita tentang orang. Yang orang itu sebetulnya kata Allah telah kami berikan ilmu ayat-ayat kami tentang Al-Quran, tentang isi Alkitabnya, Alkitab tentang kitab buku tentang wahyu. Tapi sayang dia ini justru melepaskan diri dari itu, ditambah lagi disekuasai oleh syaitan. Padahal seandainya kami mau kata Allah dengan Al-Quran, dengan wahyu-wahyu itu la rafa'nahu biha, kami mudah untuk mengangkat dia, mudah mensukseskan dia di dunianya sebelum di akhiratnya kan gitu. Itu gitu ayatnya gitu. Dan itu ada orangnya itu. Nabi suruh membacakan kisahnya kok. Ada orang, ada contoh-contohnya, ada orang seperti itu.
Pemasalah utama saya tahu. Itu orang yang pada awalnya apa dikasih wahyu, ilmu wahyu kan, ilmu wahyu, ilmu kitab kan begitu. Padahal seandainya dia itu konsisten, dia konsisten dengan itu wahyu, apa kata Allah? La rafa'nahu biha. La rafa'nahu biha. Kan gitu kan? Mudah bagi kami mengangkat dia itu dengan cara kami terserah, kami memberi dia mudah, seperti kami memberi Nabi Muhammad inah atau inah kal kausar, mudah gitu kan jemaah, mudah memberi dia gitu, percayalah kan itu jemaah, mudah sekali gitu. Itu yang harus kita yakini untuk pendirian kita yang bulat ya kan gitu jemaah. Menjaga istiqomah juga. Ini kan berarti tidak istiqomah. Iya, dia nggak istiqomah. Dia nggak istiqomah. Tergiur dengan dunia misalnya. Iya. Memang nggak mudah. Saya aja punya mobil itu juga sempat padu tuh, punya mobil itu. Padu. Tengkar punya mobil itu. Tengkar? Iya. Kok bisa tengkar? Saya kan nggak mau. Saya nggak mau, nggak berani bebannya, saya nggak berani. Kan bebannya berat tuh punya mobil kayak begitu. Bebannya berat sekali itu. Pajaknya pertama mahal. Yang kedua nanti biaya operasionalnya pasti tinggi. Yang ketiga apalagi nanti pemakaiannya meningkat. Seandainya pemakaiannya meningkat kan gitu. Seandainya pemakaiannya meningkat, nanti belum nanti pandangan orang. Ini pasti nanti saya pengeluarannya pasti akan tambah. itu kan ya, berarti kan di situ. Itu yang udah kan demikian. Terus saya baiknya apa punya itu kan gitu. Coba saya baiknya apa punya itu. Kan susah begitu. Saya baiknya apa punya itu. Kalau saya bangga malah salah, coba. Saya sombong malah keliru. Dari manfaatnya dia sudah berjalan dakwah. Makanya susah kan, itu susah. Dan saya itu belum punya itu ya. Saya belum punya itu. Saya masih punya Panther Silver tahun 93. Memang waktu itu pondok belum ada yang punya. Saya baru punya sendirian waktu itu. Itu saya itu ngajar teman-teman gini. Kayak antum tapi sing wis jadi kabeh gitu loh. Iya, udah jadi waktu itu udah jadi semua gitu, udah jadi semua gitu kan. Gitu tuh saya ngajari mereka itu. Aku langsung dibantah loh di majelis. Antum ngajari hidup sederhana. Antum mobil aja antum beli. Jadi gitu kan coba. Bayangin itu. Enggak, itu mobil saya mobil 93. Benar 93 itu saya nerangkannya itu udah 2000 berapa ya? 2006 kayaknya. Ya masih tersohor lah. Iya, masih 2006 kayaknya begitu waktu itu. Iya, itu begitu. Terus jawaban saya pada waktu itu, aku punya mobil itu, aku belum pernah menggunakan untuk piknik. Sementara antum udah pernah pinjam untuk beli durian, aku bilang begitu. Dia diam terus itu. Jadi dikiranya saya punya mobil itu untuk kemana-mana, terserah saya gitu loh. Dan saya belum pernah kemana-mana. Hanya untuk pengajian, untuk silaturahmi, untuk bawa santri kalau ada yang sakit ke rumah sakit, itu juga belum punya pondok, belum punya mobil saat itu kan gitu. Saya kan gitu mikirnya. Kalau memudahkan saya untuk punya mobil, tapi kata-kata orang udah macam-macam orang bicara itu. Udah gitu. Itu baru mobilnya kayak gitu waktu itu udah gitu orang berkata ke saya gitu. Dan langsung di majelis itu gitu. Gitu.
buat ngatur jamaah. Dulu gitu itu, ya gitu. Sampai akhirnya setelah itu banyak punya mobil, terus jadi mobil paling jelek sendiri. Lama-lama saya gak ganti-ganti. Ya, nggak tahu itu min qadarillah kok. Sekarang punya itu, ya Pak ya. Sekarang punya itu. Sekarang punya itu saya habis kenal semuku lagi, saya disalahkan lagi. Saya kenal semuku salah, kenal semuku salah. Dan saya kalau nggak kenal semuku, saya nggak enak sama yang ngasih ini, kan gitu kan. Saya nggak enak gitu. Gimana dia aja selama ini kenal semuku terus. So saya langsung ke bengkel biasa ya, kurang berterima kasih namanya kuno. Itu untuk beban berat saya punya kuno. Nambah beban dunia dan air. Kan gitu. Tapi ada baiknya karena itu sudah terus saya terangkan. Akhirnya ya biar anak-anak bisa menerima, ya anak nggak terlalu memakai juga. Gitu ya Mas juga nggak terlalu memakai gitu akhirnya. Karena memang dunia itu tidak banyak, dunia itu penuh ujian gitu. Tapi kalau masa-masa dulu punya mobil masih banyak manfaatnya. Dulu pas belum banyak yang punya itu, saya merasakan sendiri banyak manfaatnya. Apakah manfaat itu untuk bantu teman, untuk bawa santri sakit, dulu untuk Jogja gempa itu gitu, atau juga untuk masih ya apa ya, untuk membuat orang ternyata dakwah kiyo rada dikiri kan gitu. Kan gitu kan juga bisa kan gitu. Juga bisa gitu, sehingga orang juga nggak fobi dengan jadi dai kan gitu. Padahal gitu-gitulah faedahnya gitu. Padahal gitu-gitu faedahnya. Tapi jangan memalingkan niat kan. Jangan memalingkan niat. Harus kita tetap itu semuanya diberi. Diberikan punya Pak ya. Diberikan punya, diberi. Kan nggak beli, kan diberi. Kalau diberi punya nggak Pak? Punya. Lah iya, kalau diberikan punya. Lah ya wong diberi. Coba seandainya saya diberi sawah sini 5 hektar, saya punya nggak 5 hektar? Punya, mau diberi. Yang itu. Bukan saya itu apa namanya cinta dunia, emang diberi kan saya masa nggak saya terima, mau diberi. Kan gitu. Misalnya kan gitu, wong diberi gitu. Contoh kan begitu. Jangan kebalikannya, wis cinta dunia, gila dunia, kerja nggak pernah dapat, orang ngaji, orang wong ngei, wah susah itu Pak. Jangan kebalikannya. Lah ya dunyane wis diruangi kerja kan nggak dapat, juga secara agama juga salah, karena dia udah hubud dunia kan gitu. Gitu Pak, itu kan susah sekali kayak gitu, susah sekali kan itu ya. Nah kita harus mengatakan di dunia ini adalah maknawi pokoknya. Kalaupun ada yang nggak maknawi itu hanya ujian. Itu kita jangan sampai menyimpangkan dari yang bernilai iman dan amal soleh gitu. Jadi kan surah Al-A'raf kan gitu. Bisa dengan Al-Quran pasti la rafa'nahu biha. Itu kan? La rafa'nahu biha. Mudah bagi Dia Ta'ala seperti ngangkat Nabi kan? Dengan mengatakan inna ataina kal kautsar. Gitu. Mudah kok bagi Dia Ta'ala, mudah sekali gitu. Hanya kita yang suruh percaya, ya kan? Percayalah. Itu. Percayalah, ya kan itu. Jadi kita harus meyakini mengumpulkan Al-Quran
mengumpulkan berbagai perangkat-perangkat untuk paham Al-Quran dan untuk bisa mengamalkannya, lagi mendakwahkannya, itu pasti lebih baik dari dunia berapapun. Kita Pak, iya Pak, dalilnya pun di. Kan? Surah? Oh, bukan Pak. Dalil bukan gitu, enggak. Langsung nas Al-Quran. Qul bifadlillah. Yuk ayo cari langsung di Al-Quran. Qul bifadlillah. Qul bifadlillah. Baru kul bifa udah ketemu, cuman satu tok, kul bifa baru satu tok udah ketemu. Saya baru 4 kata, kof, lam, spasi, ba, fa, udah ketemu nih ayatnya. Langsung ketemu nih, loh Pak Pri nih, saya baru ketik kayak gini udah ketemu nih Pak Pri nih. Baru 4 kata, 4 huruf saya ketik. Kul terus bifa, ya toh? Aplikasinya Udah ketemu langsung tuh. aplikasinya karena Punya antum lebih canggih daripada punya aku. Ini kan Al-Quran Indonesia, Ustaz. Itu apa namanya? Indonesia juga punya aku. Ini Indonesia. Namanya ini kan ada Tuh, beda-beda. ketemu langsung tuh. Ini kan bukan bisa. Nama ininya apa sih? Namanya Quran Android. Oh iya, Quran Android. Ada banyak macamnya. Iya, aku nggak tahu. Aku juga Google teknologi itu, saya tuh nggak paham teknologi, tapi ketemu ini. Kenapa? Dikasih oleh Allah. Allah ngasih. Tidak dikasih ngomong tapi nggak dikasih. Allah ngasih ketemu ini coba gitu. Saya ketemu dari awal loh, saya ketemu ini dari awal, saya punya HP langsung ketemu ini. Nah, saya memang punya karena pengen untuk ini, saya nggak mau untuk yang lain-lainnya. Ketemu ini langsung dari awal. Surat Yunus ya 58 tuh. Tuh ketemu juga tuh. Juga bagus aplikasinya berarti itu. Kul Viva udah ketemu langsung. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Apa bi fadlillah? Apa bi fadlillah? Apa karunia Allah? Uang karunia Allah, mata karunia Allah, sapi karunia Allah, udara karunia Allah, ya kan? Apa karunia Allah di situ? Al-Quran, Al-Quran di situ mana karunia Allah? Sebagaimana ayat 57, itu kan Al-Quran 57 itu. Waktu itu Al-Quran 57. Al-Quran Allah namakan apa 57 itu? Empat sifat. 1 mau'idatun min rabbikum. 2 syifaun lima fis sudur. 3 hudan. 4 rahmah. Itu Al-Quran namanya. Bukan gini bukan ya ayuhan nas qad ja'akumul Qur'an, bukan begitu, nanti kamu kurang tertarik ya kalau gitu. Nah, Allah menarik kita mengatakan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum, kan gitu. Wa syifaun lima fis sudur, kan gitu. Wa huda wa rahmah, kan gitu. Terus
kul bihi, ya kan, kul bi fadlillah bihi, kan begitu kan, dengan itu. Nah itu. Dan dengan mengamalkannya, falyafrahu, hendaklah kamu gembira. Mengapa? Huwa khairun, itu lebih baik dibandingkan dunia berapapun yang mereka kumpulkan. Gitu ayatnya, enak banget ayatnya, mantep aja kan itu. Kan itu. Ya walaupun orang mandang remeh, ya biar yang mana kan belum punya kacamata, kita udah punya kacamata. Itu Pak. Gitu. Kita udah punya kacamata iman kan gitu kan, udah punya kacamata. Itu kacamatanya kayak gitu kacamatanya. Apa fadillah? Al-Quran. Apa amal bihi? Apa itu babi rahmatihi? Mengamalkannya. Din, ya kan? Din, tunduk patuh mengamalkannya, kan gitu. Huwa khairun mimma yajma'un. Apa yang mereka kumpulkan? Dunia kan? Berapapun dunia yang mereka kumpulkan, kan gitu. Jemaah ya, situ seperti ini kita tuh bisa punya dengan mudah kok. Asalkan apa? Diberi. Kan gitu. Kan demikian, yakin aja. Kita tuh bisa punya dengan alasan diberi. Dan yakin Allah memberi. Ini loh. Inna atanya karena Allah yang memberi, yakin Allah memberi. Kenapa enggak yakin Allah memberi? Enggak mungkin dia enggak memberi. Jadi kan surah Al-Araf kan walau syi'na la rafa'nahu biha. Apa syi'na? Walau syi'na. Kalau kebijaksanaan kami memutuskan menghendaki, akan kami beri. Hanya masalahnya kita belum beri, kenapa? Karena kebijaksanaan Allah memutuskan Anda belum layak diberi. Secara bijaksana, bukan secara dolim loh. Bukan dia tuh dolim, dia bakhil, enggak. Secara kebijaksanaan Allah maha bijaksana, dia ngerti ini orang sebaiknya diberi atau tidak diberi. Allah tahu ilmu yang bijaksana, kan gitu. Kita tidak diberi, belum diberi, belum dia belum memperbaiki diri lagi. Jangan lahiriah pokoknya lo, yang batin dulu lo, ini dunia itu harus batin. Pokoknya dunia itu harus batin, ya kan, perkara maknawi dunia itu, perkara maknawi. Dunia perkara maknawi. Ya juga bisa perkara lahir, tapi itu ujian yang harus bisa lulus. Kok Nabi bisa lulus, sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Nabi itu kaya kan, tapi dermawannya melebihi hembusan angin yang kencang kan gitu. Gitu Pak, kan gitu. Kalau kita kan mogok, nggak ada angin. Susah, nggak ada angin gitu, banyak alasan kan gitu.
Kita kan belum siap gitu kan. Berarti kita kan belum bagus diberi. Iya. Bahkan belum diberi aja ngajine wis males. Engko tambah dikai tambah mbok ngajine piye ra ngerti. Kan gitu. Kadang gitu kan, itu namanya kebijaksanaan. Lau walau syi'na. Dan seandainya kami menghendaki, dan kehendak Dia Ta'ala pasti sesuai kebijaksanaan, gitu loh. Bila kami menghendaki sesuai kebijaksanaan, mudah kami mengangkat Dia, kan gitu. Karena Dia pasti sesuai kebijaksanaan, nggak mungkin Dia tanpa kebijaksanaan. Pasti dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, kan gitu. Jadi dengan kebijaksanaan. Iya. Kita sudah dibeli. Iya. Dikorelasikan sama hadis yang Di mukadimah. tidaklah bagimu kecuali apa yang kamu makan lebih, apa yang kamu pakai wangikan, apa yang kamu sedangkan kedekatan dan inginkan. Setelah diberi itu, apakah mubah-mubah saja meminta untuk diberi lagi atau pernah dengan yang sudah diberi? Ya gini, kalau kita diberi itu tadi bisa tadi itu bisa makan yang benar, bisa memakai yang benar, ya kan, tidak ada sombong, nggak ada angko, kan begitu. Memakai itu memakai yang bagus karena apa? Karena memang dalam rangka ini menghormati hadirin, mereka perlu memandang kamu pakaiannya bagus, bukan karena kamu pamer punya uang untuk beli yang bagus, kan begitu. Semua kan demikian. Kita begitu berbuat dalam rangka iman dan amal, saya teruskan demikian. Dan mereka mensyukuri itu nanti ya akan diberi oleh Dia Ta'ala yang kita nggak sangka-sangka, teruskan begitu. Tapi pemberian itu kan diberikan kepada siapa saja, baik yang muslim maupun tidak muslim. Kalau pemberian kepada orang yang beriman kan berarti kalungnya ada juga. Jadi kalau orang yang tidak beriman istidrol, apa seperti itu. Kan juga ada orang juga diberikan juga secara materi, secara dunia. Ya kalau itu lain lagi. Kalau itu kan karena dunia kan memang nggak ada harganya di sisi Allah. Makanya semua orang dikasih, termasuk orang yang kafir. Maka tadi kita bilang di sini ada pemberian yang maknawi, kan gitu. Seandainya itu ada yang dimakan, yang dipakai, itu pun kan yang maknawi. Makan yang amal soleh, memakai yang amal soleh. Tetap begitu. Nggak pernah lepas dari situ. Nggak boleh lepas dari situ. Gitu loh ya. Hal demikian terus. Itu makna orang yang diberi kebaikan yang banyak. Kalau cuman diberi dunia, nggak bernilai iman amal soleh, namanya bukan kebaikan yang banyak. Namanya kebaikan yang sedikit walaupun sedunia seisinya. Tapi manakala itu pemberian berkah untuk bernilai iman amal, namanya kebaikan yang sangat banyak. Bahkan kamu nggak punya uang pun kebaikan yang banyak. Kenapa? Tuh tengok itu orang di duit. Sabar itu mati ilmu mlebu terus. Bagus nggak? Bagus sekali itu, bagus sekali. Dan itu fakta itu. Pernah itu ada saya pernah ngisi pengajian kan. Ya komat. Udah, komat dulu. Komat dulu. Iya, yang kita sholat. Iya. Pas bersambungnya